Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi kedua dari mata kuliah Metodologi Penelitian Sistem Informasi. Materi kedua ya, bukan pertemuan kedua, karena pertemuan kedua kemarin kita sudah melakukan pertemuan kedua untuk diskusi menentukan topik skripsi masing-masing, dan alhamdulillah kemarin sebagian besar sudah menemukan topik skripsinya. Jadi hari ini kita akan coba memberikan materi lanjutan mengenai riset metodologi. Oke, dari materi yang total akan diberikan seperti ini ya. Kita kemarin di pertemuan pertama sudah sampai pada definisi penelitian. Nah, hari ini kita akan bicara tentang klasifikasi penelitian. Klasifikasi penelitian ini, tapi mungkin sebelum saya lanjutkan, mungkin materi kedua ini akan cukup panjang ya. Jadi teman-teman silahkan persiapkan dulu sebelum melihat video ini, relax. Nanti saya terangkannya pelan-pelan. Klasifikasi penelitian itu dibagi menjadi 3 bagian besar dari sisi pendekatan, kemudian dari sisi metode, dan dari sisi jenis. Dari sisi pendekatan, mungkin teman-teman sudah sering mendengar ada pendekatan penelitian kualitatif, ada pendekatan penelitian kuantitatif. Kemudian dari sisi metode, itu ada 4 metode. Yang pertama yaitu metode penelitian tindakan, kemudian metode eksperimen, kemudian metode studi kasus, dan metode survei. Kemudian dari sisi jenis, ada jenis penelitian dasar dan terapan, ada jenis penelitian eksplanatori dan konfirmatori, ada jenis penelitian deskripsi, eksperimen, dan korelasi. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Pertama, dari sisi pendekatan, tadi disebutkan ada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif itu asalnya dari ilmu sosial atau dari orang IPS. Konsepnya yaitu meningkatkan atau peningkatan pemahaman terhadap sesuatu. Jadi mencoba lebih memahami sesuatu. Itu sifat penelitian kualitatif. Bukan membangun penjelasan dari sesuatu. Jadi bukan ada objek kemudian dijelaskan, tapi ada objek diteliti untuk supaya lebih paham. Ini referensinya berdasarkan Pearson 2008. Kemudian sifatnya subjektif karena sangat tergantung pada pemahaman si peneliti. Kemudian berorientasi ke observasi tanpa dikontrol, dan secara umum tidak ada generalisasi. Jadi meneliti satu objek di lokasi A misalkan, setelah ketemu maka tidak serta-merta bisa langsung itu hasil temuannya diterapkan di lokasi B. Ini yang dimaksud tidak ada generalisasi. Ini biasanya dilakukan di bidang sistem informasi. Jadi ini cocok dengan jurusan kita. Jadi teman-teman nanti arahkan penelitiannya ke penelitian kualitatif. Kecuali jika teman-teman memang mau mencoba yang kuantitatif, nanti saya terangkan itu apa. Tapi rata-rata jurusan sistem informasi penelitiannya kualitatif. Lebih cenderung ke ilmu sosial. Walaupun komputer ya. Dengan metode penelitian seperti studi kasus dan survei. Berbasis pola alur induktif. Induktif itu apa? Dia pola pikirnya dari khusus ke umum. Khusus itu pengamatan terhadap objek penelitian, kemudian ditarik menjadi konsep dan teori baru. Kemudian dari pendekatan yang kedua itu pendekatan kuantitatif. Ini asalnya dari ilmu alam atau IPA. Konsepnya bagaimana sesuatu dibangun dan bekerja. Nah, orang
orang IPA itu ada benda jatuh dari atas ke bawah, dipelajari, diteliti. Itu kenapa? Akhirnya dia bisa menjelaskan sesuatu dengan teori Newton misalkan. Nah, itu pendekatan kuantitatif. Membangun penjelasan dari sesuatu. Sifatnya objektif karena memang dia berdasarkan research objeknya yang diteliti, bukan pendapat peneliti. Berorientasi ke verifikasi, observasi yang dikontrol, dan secara umum ada generalisasi. Jadi kalau satu contoh tadi pengamatan benda jatuh ke bawah, maka dari lokasi A kita bisa generalisasi kalau di lokasi B juga benda jatuh dari atas ke bawah itu karena hukum Newton. Maksudnya seperti itu. Kemudian menggunakan skala numerik atau dia nanti ada angka-angka berbasis pola alur deduktif induktif. Ya, pola alur deduktif induktif itu seperti ini. Jadi peneliti dia akan mengumpulkan teori-teori umum dulu, kemudian dari teori-teori umum itu dia akan menghasilkan konsep. Kemudian dari konsep itu dia rumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Nah, dugaan sementara itu nanti diuji. Setelah ketemu hipotesisnya benar ataupun salah, maka dia akan menarik kesimpulan. Oke, kemudian kita lanjutkan. Dari sisi metode ada 4. Yang pertama adalah penelitian tindakan, studi berupa monitoring dan pencatatan penerapan sesuatu oleh peneliti. Jadi dia meneliti objeknya dengan cara dimonitoring dan dicatat. Yang tujuannya untuk memecahkan masalah dan mengubah situasi. Ini biasanya digunakan di bidang pendidikan yang kita sebut dengan penelitian tindakan kelas. Jadi misalkan siswa diajarkan matematika dengan metode Sempoa misalkan, dia teliti. Separuh kelas dengan metode Sempoa, separuh kelas dengan metode yang lain. Lalu dia ukur efektivitasnya. Nah, ini penelitian tindakan. Kemudian eksperimen. Investigasi hubungan sebab akibat dengan menggunakan uji coba yang dikontrol dan dikontrol oleh peneliti. Ini yang mungkin bayangan kita seorang peneliti di laboratorium, ya, dia meneliti, eksperimen dan seterusnya. Melibatkan pengembangan dan evaluasi, dan penelitian ini di bidang sains dan teknik. Nah, orang-orang ilmu komputer atau computer science itu juga menggunakan eksperimen. Contohnya orang data science meneliti algoritma genetika misalkan. Nah, dia bereksperimen dengan data dicemplungin algoritma genetika A, bagaimana dicemplungin algoritma genetika B, bagaimana dia simpulkan. Ini eksperimen. Kemudian yang ketiga adalah studi kasus, yaitu eksplorasi satu situasi secara mendalam dan hati-hati. Nah, ini eksplorasi ya. Penelitiannya di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian yang terakhir dari sisi metode adalah survei, yaitu pengumpulan data dari populasi yang bisa diukur dengan cara yang ekonomis, melibatkan penggunaan kuesioner dan interview. Nah, ini contoh-contoh metode penelitian. Kita lanjutkan dari sisi jenis, nanti akan ada singgungan dengan penjelasan sebelumnya. Pertama ada penelitian dasar. Ini berarti terkait dengan ilmu-ilmu dasar atau teori-teori dasar. Tidak bisa langsung diterapkan. Kemudian ada penelitian terapan. Ini biasanya penelitian yang dilakukan di industri atau penelitian-penelitian yang memang orientasinya sudah langsung untuk diterapkan. Kemudian dari penelitian dasar dan terapan ini juga ada jenis yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Kemudian ada yang konfirmatori, artinya ngecek ini benar apa salah, gitu ya. Kemudian ada eksperimen tadi. Jadi ini maksudnya gambar ini maksudnya irisan ya. Konfirmatori itu berarti lebih ke mengiris ke terapan dan dasar, mengiris ke kuantitatif seperti itu. Dan korelasi ini yang tadi dijelaskan, deskripsi dan explanatory. Oke, itu adalah klasifikasi penelitian. Jadi mungkin kalau saya simpulkan yang terkait dengan jurusan kita,
jurusan kita akan lebih banyak yang kuantitatif ya teman-teman. Nah nanti kuantitatif ini ada metode-metode yang lain yang akan kita pelajari nanti, yang cocok diterapkan di bidang sistem informasi. Oke, ini mungkin dari slide ini ke seterusnya mungkin ada banyak yang saya skip. Mungkin ada beberapa yang saya jelaskan sedikit. Nah, ini contoh judulnya aja ya. Ini contoh judul penelitian yang bagus ya. Penerapan C45 ini nama algoritma untuk prediksi kelulusan mahasiswa pada STEMIC APC. Ini contoh penerapan algoritma. Dia bikin program nggak? Dia nggak sebutin. Cuman untuk membuktikan C45 dia harus ngoding. Entah ngoding, entah menggunakan MATLAB, entah menggunakan tool pemodelan yang lain. Tool simulasi yang lain juga memungkinkan. Dan jangan dibayangkan untuk mengetes ini teman-teman seperti membuat aplikasi lengkap gitu ya. Tidak, dia hanya ngecek algoritma ini aja. Ini juga diperbolehkan. Oke, sini saya skip. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua. Tapi sebelumnya saya mau ngopi dulu. Teman-teman juga boleh kalau mau ngopi. Oke, selanjutnya kita bahas tentang gaya penelitian bidang komputing. Jadi kalau sebelumnya tadi kita bicara tentang klasifikasi penelitian secara umum, walaupun saya sangkutkan dengan jurusan kita sistem informasi, tapi di sini kita akan lebih mengerucut ke bidang komputing. Gaya penelitiannya seperti apa, gitu ya. Nah, namun sebelum kita ngomongin gaya penelitiannya, kita harus paham dulu komputing itu cakupannya apa aja, ilmu yang ada di dalamnya apa aja. Nah, ini kita sampaikan berdasarkan ACM Computing Curricula 2005. Perlu diketahui bahwa saat ini sudah terbit ACM Computing Curricula 2020. Artinya ini sudah obsolete sih, tapi cukup bisa untuk memberikan gambaran tentang kurikulum komputing seperti apa. Jadi ini referensi kurikulum kurikulum pembelajaran komputing internasional ya, ACM Computing Curricula ini. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa bidang komputer itu menurut Computing Curricula 2005 ini ada 5. Nah, bidang kita ada di tengah nih, Information System, IS. Dia fokusnya adalah analisa kebutuhan dan proses bisnis serta desain sistem. Ya, analisa kebutuhan dan proses bisnis serta desain sistem. Secara simpel dia disebut sebagai sistem analis. Ya. Kemudian ke sebelah kanan. Di sini ada computer science. Dia fokusnya pada konsep computing dan pengembangan software. Kita sebut profesinya sebagai computer scientist atau ilmuwan komputer. Kemudian kita ke sebelah kiri. Ada computer engineering. Dia fokusnya adalah pengembangan sistem terintegrasi meliputi software dan hardware-nya. Ya, sebutannya computer engineer. Kemudian di kiri bawah ini information technology, IT. Mungkin kita lebih sering kenalnya jurusan di kampus itu jurusan SI sama TI gitu ya. Nah, di sini IS sama IT. IT itu fokusnya pada pengembangan dan pengelolaan infrastruktur IT. Kita sebut profesinya secara simpel sebagai infrastructure engineer. Kemudian di kanan bawah ada software engineering. Dia fokusnya pada pengembangan software dan pengelolaan tahapan sistem development life cycle. Kita sebut profesinya sebagai software engineer. Nah, yang sering muncul di kampus atau jurusan-jurusan kampus adalah IS dan IT. Juga mungkin di lowongan-lowongan pekerjaan biasanya S1 SI atau S1 TI. Jarang disebutkan S1 ilmu komputer walaupun ada. Nah, mungkin saya highlight aja untuk yang bedanya AS sama IT ya. AS itu lebih ke analisa kebutuhan, sistem analis, dan IT lebih ke pengembangan dan pengelolaan infrastruktur.
Kita akan lebih detail lagi di dalam setelah slide ini. Nah, ini adalah irisan-irisan antar keilmuan di bidang komputing. Kita lihat di sumbu X ini adalah sumbu yang menyatakan teori prinsip inovasi. Kemudian semakin ke kanan itu semakin bersifat terapan, semakin ke kiri semakin bersifat teoritis. Ya. Sedangkan sumbu Y-nya ini adalah bagian-bagiannya. Yang paling atas ini terkait dengan isu-isu organisasi dan information system. Dan ke bawah ada application teknologi. Bawah lagi ada software method dan teknologi. Kemudian bawah lagi ada sistem infrastruktur dan ke bawah lagi ada computer hardware and architecture. Coba kita lihat jurusan kita. Jurusan sistem informasi itu yang warna biru ya, paling atas. Ini cara membacanya gini. Berarti jurusan sistem informasi itu lebih berinteraksi dengan urusan organizational issue dan information system. Sama sekali dia tidak membahas hardware komputer. Ya. Dan dia hanya sedikit membahas application teknologi, kemudian software metode dan teknologi dan sistem infrastruktur yang sifatnya teoritis. Tapi ini akan dibahas yang sifatnya terapan. Ya, cara bacanya gitu. Kemudian coba kita lihat jurusan IT. Jurusan IT membahas masalah organizational issue, tapi hanya yang sifatnya terapan. Sedangkan SI tadi membahas organizational issue dari teori sampai terapan. Gitu. Kemudian jurusan IT juga sedikit ngomongin hardware. Kita lihat di sini ya. Atau mungkin nggak nyentuh hardware. Seperti itu cara bacanya. Nah, mungkin saya highlight aja untuk jurusan SI bahwa jurusan kita dia lebih ke organizational issue dan information system. Kemudian lebih sifatnya terapan atau applicable dan sedikit tidak membahas hardware sama sekali. Jadi kalau di kampus kita masih ada mata kuliah hardware, itu harusnya sudah dievaluasi. Kita harusnya nggak belajar hardware. Kita lanjutkan. Ini lebih detailnya lagi, dipisah-pisah per bidang. Nanti silakan dilihat sendiri. Kita coba mereview kurikulum yang direkomendasikan oleh SIM, Computing Curricula. Kita lihat di sini. Ini yang sering ditanyakan oleh mahasiswa SI. Orang SI harus bisa program apa enggak gitu ya. Nah, jawabannya dijawab oleh SIM bahwa masing-masing bidang tadi ada bobotnya. Contoh, kalau kita tanya ke orang software engineer, maka software engineer ini bobotnya harus paling tinggi ngomongin programming. Di sini dia tulis bahwa minimal harus 5, katakanlah ini 5 SKS, maksimal harus 5. Artinya dia memang harus full belajar coding. Bagaimana dengan jurusan SI? SI minimal programming 2 SKS, maksimal 4 SKS. Jangan tinggi-tinggi ngomongin programming, tapi tetap harus belajar minimal 2 SKS. Artinya teman-teman ya tetap harus belajar coding juga. Tapi nggak sedetail orang software engineer. Maksudnya gitu ya. Orang IT dengan orang IS ini sama levelnya ya, di sisi programming. Coba kita lihat di sisi lain. Bagaimana dengan e-bisnis? Nah, orang SI, e-bisnis harus maksimum belajarnya. Orang software engineer nggak perlu juga nggak apa-apa. Nggak belajar nggak apa-apa. Orang IT dikit aja belajarnya. Nah, ini maksudnya pembobotan masing-masing knowledge area di kurikulum masing-masing bidang. Seperti itu. Nanti silakan dibaca lagi. Cara bacanya begitu. Kemudian, nah ini dari 5 bidang tadi, kita bisa tarik 2 aja. Karena ini kebutuhan industri cuma 2 sebenarnya. 1, orang yang paham organisasi. 2, orang yang paham teknologi. Ya. Orang yang paham organisasi dan teknologi, kita nyebutnya jurusan IS dan IT. Orang yang lebih paham ke jurusan hardware, infrastruktur, algoritma, kita nyebutnya dengan computer science. Nah, di sini ada penjelasannya.
Information system specialists focus on integrating information technology solution and business processes to meet the information needs of businesses and other enterprise. Dia fokusnya pada bagaimana mengintegrasikan IT solusi dan bisnis proses dan memastikan bahwa IT-nya itu align dengan kebutuhan perusahaan. Itu tugasnya orang IS dan orang IT. Kemudian orang computer science atau dengan 3 membernya ini ya, dia computer science spans a wide range from its theoretical and algorithm foundations, ya, dia fokus pada teori dan algoritma, to cutting edge development in robotic, computer vision, intelligent system, bioinformatik, and other exciting area. Jadi dia tugasnya bagaimana cara mencari metode terbaik dalam bidang robotik, computer vision, dan lain-lain. Itu tugasnya orang computer science. Semoga bisa paham area kerja masing-masing, bidang masing-masing. Kita coba lebih detail ke jurusan kita dulu, Information System. Information System as a field of academic study encompasses the concept, principles, and processes for two broad area of activity within organization. Dia ngomongin 2 pokok ini, gitu ya. AIS itu belajar 2 pokok ini. 1, acquisition, deployment, management, and strategy for information technology resources and services. Acquisition itu membeli atau menerapkan, kemudian mendeploy, memanage, dan menstrategikan IT, resource, dan layanannya. Nah, maka di kita ada mata kuliah manajemen layanan teknologi informasi. Nah, secara lebih detailnya di bawahnya dijelaskan bahwa bidang ini, di bidang nomor 1 ini, the information system function, ini belajarnya tentang ini ya, the information system function, AS strategy, nah, maka ada mata kuliah strategi IT, management and acquisition, IT infrastructure, enterprise architecture, nah ini juga sedang kita pelajari di semester ini, data and information. Kemudian poin kedua yang dipelajari orang IS adalah package system acquisition or system development, operation and evolution of infrastructure and system for use in organizational processes. Intinya sistem development sampai operation di sisi infrastruktur dan sistem. Dia biasanya membahas tentang project management, system acquisition, system development, system operation, dan system maintenance. 1 siklus SDLC lengkap, gitu ya. Profesi-profesi sistem informasi. Sistem informasi fokus pada bagaimana mengintegrasikan IT solusi dan bisnis proses untuk align atau sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif, efisien, dan lain-lain. Itu 1. Yang kedua, jurusan SI itu concern pada informasi di mana komputer sistem dapat mengolahnya, diarahkan pada apa yang menjadi goal organisasi, kemudian proses-proses yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mengimplement dan mengimprove IT. Jadi orang SI itu, ya di sini ada kesimpulan di bawah. Jadi orang SI itu harus paham 2, yaitu technical, dari sisi technical dia harus paham, dan juga dari sisi faktor-faktor organisasi. Dia harus mampu untuk membantu organisasi menentukan bagaimana IT diterapkan di dalam bisnis proses dan memberikan keuntungan terhadap bisnis. Itu fungsi utama orang SI, bagaimana membantu perusahaan supaya IT-nya bermanfaat buat bisnis. Nah, itu intinya orang SI. Oke, untuk komputer science mungkin nanti silakan dibaca sendiri, saya tidak jelaskan. Kemudian, oke, saya tambah lagi sedikit, tapi saya ngopi dulu. Sekarang kita bicara tentang kontribusi dan orisinalitas penelitian. Oke, menurut Dyson,
Ini kembali ke definisi penelitian ya. Menurut Dyson, research is a considered activity, suatu aktivitas yang dipertimbangkan, diperencanakan dengan baik, which aim to make an original contribution to knowledge, yang diarahkan atau ditujukan untuk membuat kontribusi yang asli pada pengetahuan. Pada pengetahuannya tolong di-highlight. Bukan pada objek yang diteliti, tapi pada pengetahuan. Kontribusinya adalah pada pengetahuan. Itu research. Ya. Kalau kontribusinya pada objek yang diteliti, itu namanya konsultan, bukan research. Nah, seorang konsultan itu diundang ke perusahaan, tolong organisasi saya kamu teliti, nanti kamu rekomendasi apa. Nah, itu improvementnya untuk organisasi. Itu konsultan. Tapi kalau research, itu kontribusinya ke knowledge, ke pengembangan knowledge. Oke. Bentuk kontribusi ke pengetahuan itu seperti apa? Kegiatan penyelidikan dan investigasi terhadap suatu masalah yang dilakukan secara berulang-ulang dan sistematis dengan tujuan untuk menemukan atau merevisi. Jadi, nggak cuma menemukan yang baru, merevisi juga boleh. Apa yang direvisi atau apa yang ditemukan? Satu, teori baru atau merevisi teori yang ada. Metode baru atau merevisi metode yang ada. Fakta, menemukan fakta baru atau mengklarifikasi fakta dan aplikasinya. Ini contoh ilustrasi bentuk kontribusi ke pengetahuan. Ini dicontohkan oleh Pak Romi tapi via dengan mereferensi ke Dyson ya. Contoh, kurva ini adalah knowledge kita sebagai peneliti. Kemudian kita mulai belajar. Jadi ini adalah kurva learning development kita. Yang sebenarnya batasan knowledge yang sedang kita pelajari ini luas sekali ya. Nah, nanti tugas kita sebagai seorang peneliti adalah memberikan kontribusi, nambahin area knowledge ini. Gitu. Di sini ya. Jadi dari pengetahuan kita belajar pelan-pelan sampai nembus ke batas pengetahuan, lalu kita tambah dikit aja batasnya supaya nambah luas. Nah, itu baru kontribusi ke pengetahuan. Oke, contoh. Kita ngomongnya logika fasi. Nah, ini pengetahuan kita tentang logika fasi, ini yang sedang kita pelajari. Lalu, Sugeno, ini salah nama peneliti tentang logika fasi ya. Sugeno itu menambahkan knowledge di area sini ya. Kemudian ada lagi orang Jepang namanya Sukamoto. Dia menambahkan area logika fasi di sini, nambahin pengetahuan. Kemudian ada Mamdani menambahkan pengetahuan di sini. Nah, kita pelajari semua. Lalu kita mempropos untuk menambahkan improvement pada metode Mamdani tadi. Mamdani menemukan metode Mamdani. Lalu kita meneliti supaya untuk merevisi metode Mamdani supaya metode Mamdaninya lebih bagus. Kita ngomong, oh metode Mamdani ini ada kekurangan di sini sehingga saya improve dengan algoritma XYZ sehingga ini menjadi metode saya. Nah, seperti itu kira-kira kontribusi ke pengetahuan. Dan harus dibuktikan benar-benar bahwa itu memang lebih baik dari Mamdani. Itu maksudnya kontribusi ke pengetahuan. Oke, itu contohnya itu aja, yang lain silakan dibaca sendiri. Oke, originalitas penelitian ada dua. Pertama, originalitas pada metode, yaitu memecahkan masalah yang orang lain sudah pernah mengerjakan sebelumnya. Jadi masalahnya mungkin udah ada dan sudah dipecahkan oleh orang lain, sudah ada solusinya oleh orang lain. Tapi kita mempropose, kita mengusulkan dengan metode yang berbeda. Ini bentuk originalitas penelitian di sisi metode. Atau model penelitian yang kontribusi ada pada metode improvement. Nah, ini metode improvement jatuhnya. Kemudian originalitas penelitian dari sisi masalah. Itu maksudnya memecahkan suatu masalah
yang orang lain belum pernah mengerjakan sebelumnya, masalah baru. Contoh COVID. Ada COVID datang, kita coba cari solusinya sampai ketemu mengusulkan solusi X. Maka itu orisinalitas pada masalah kalau orang lain belum pernah menemukan solusinya. Tapi kalau orang lain sudah pernah menemukan solusinya, contoh pakai vaksin, kita neliti lagi, oh pakai jamu misalkan. Nah ini berarti orisinalitas pada metode, karena masalahnya sudah pernah diselesaikan oleh orang lain. Seperti itu ya. Oke, nah ini beberapa contoh judul skripsi teman-teman, tolong diperhatikan di sini. Ada judul algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan yang paling optimal. Oke. Judulnya penerapan metode XYZ untuk pemecahan masalah konversi prematur pada algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan. Kita coba bedah. Kontribusinya apa nih judul ini? Menerapkan metode XYZ. Orang lain belum pernah menerapkan XYZ. Yang sebelumnya nggak pernah digunakan. Ya. Untuk memecahkan masalah konversi prematur pada algoritma genetika. Jadi dia menambahkan knowledge pada algoritma genetika. Bukan pada bendungannya. Ya, bukan pada objeknya. Tapi pada knowledge algoritma genetikanya. Kita lihat. Nah, itu tadi adalah kontribusi pada metode ya. Metode algoritma genetika, kita revisi algoritma genetika plus metode XYZ. Itu boleh. Jadi, itu adalah kontribusi pada metode. Kemudian contoh kontribusi pada masalah. Judulnya contohnya penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan dengan 7 parameter. Kontribusinya apa? Penentuan desain bendungan dengan 7 parameter. 7 parameter ini kontribusi pada masalah. Kenapa? Karena kebanyakan peneliti menggunakan 3 parameter saja. Oke. Contoh lagi, ini adalah kontribusi pada dua-duanya, pada masalah dan metode. Judulnya contohnya, penerapan metode XYZ untuk pemecahan masalah konvergensi prematur pada algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan dengan 7 parameter. Dia menambahkan metode XYZ dan juga menambahkan masalah 7 parameter. Lengkap kontribusinya pada masalah dan metode. Nah, ini adalah contoh-contoh judul tanpa kontribusi penelitian. Nah, ini banyak dilakukan oleh teman-teman mahasiswa S1, terutama IT dan SI tentunya. Coba kita lihat. Penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan di bendungan Jatiluhur. Orang lain sudah pernah menggunakan algoritma genetika. Gitu ya. Desain bendungan masalahnya juga pernah dilakukan oleh orang lain. Maka judul seperti ini nggak ada kontribusinya ke knowledge. Contoh kedua, ini cuma mengulang. Penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan di bendungan Gajah Mungkur. Cuma beda lokasi. Ini nggak ada kontribusi ke knowledge. Dan seterusnya. Nah, ini ada catatan. Banyak peneliti orang komputer di Indonesia yang terjebak dengan penelitian tanpa kontribusi, bahkan sudah terbit di jurnal-jurnal nasional. Jurnal internasional sih nggak mungkin. Jurnal nasional masih banyak jurnal-jurnal nasional yang menerbitkan penelitian yang tidak ada kontribusinya, hanya mengganti objek tempat. Nah, ketika dipublikasi ke internasional langsung ditolak biasanya. Ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa bedanya penelitian level D3, D4, atau S1, S2, atau S3? Nah, ini kita rangkum dalam tabel ini. Ini referensinya dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ya, di sini ada beberapa aspek. Pertama, level kontribusi. Kedua, bentuk kontribusi. Ketiga adalah target publikasi. Untuk mahasiswa D3, itu level kontribusinya adalah penguasaan kemampuan teknis. Jadi yang dituntut dari seorang mahasiswa D3 adalah dia menguasai kemampuan teknis. Mungkin di sini sebenarnya bukan kontribusi ke knowledge ya, tapi
hanya untuk memastikan bahwa si mahasiswa ini punya kemampuan teknis. Bagaimana dengan kontribusinya anak S1? Anak S1 kontribusinya adalah pengujian teori. Sehingga harusnya di kesimpulan skripsinya minimal ada kata-kata atau ada satu yang mengatakan bahwa teori ini diterapkan di objek ini berhasil. Teori ini diterapkan di objek ini gagal. Gagal itu juga kesimpulan ya. Boleh, skripsi gagal itu boleh. Nah, itu pengujian teori. S1 fokusnya pengujian teori. Bagaimana dengan S2? Pengembangan teori. Tadi contoh, menambahkan metode XYZ pada metode Mamdani. Nah, itu sudah pengembangan teori. Bagaimana dengan S3? Kontribusinya S3 itu harus penemuan teori baru. Nah, ini level-levelnya bedanya begitu ya. S1 pengujian teori, maka saya sering kalau teman-teman mengajukan judul, saya akan tanya, kamu pakai teori apa? Kamu pakai metode apa? Karena fungsinya skripsi adalah menguji teorinya. Bukan saya bisa bikin software A gitu, enggak. Saya bisa bikin aplikasi B, bukan itu. Tapi teori apa yang Anda uji? Nah, itu. Kemudian bentuk kontribusi untuk D3 itu implementasi dan pengembangan. Jadi kalau ada teman-teman implementasi atau penerapan sistem A di X gitu ya, itu levelnya D3. Kemudian S1 implementasi dan pengembangan juga bisa di level S1. Jadi S1 itu boleh implementasi, teman-teman. Boleh pengembangan. Tapi ingat bahwa teman-teman harus punya level kontribusi di sisi pengujian teori. Boleh penerapan, boleh pengembangan, tapi harus punya level kontribusi pengujian teori. Sedangkan di S2 itu perbaikan inkremental. Di S3 itu harus bentuk kontribusinya substansial atau invention, penemuan. Kemudian dari sisi target publikasi, S1 itu harus tembus jurnal nasional, baik terakreditasi maupun tidak, boleh ya. Tembus di jurnal kampus saja boleh. Tembus di jurnal nasional Sinta 1 boleh banget. Ya, saya challenge nih teman-teman, kalau ada yang dapat jurnal Sinta 1 nanti saya kasih hadiah. Kemudian untuk S2 itu target publikasinya adalah international conference, walaupun di waktu saya ini belum. Kemudian untuk S3 itu nembus jurnal internasional. Itu target publikasinya. Nah, ini kita coba contohkan dari sisi perbedaan judul S1, S2, S3 ya, kontribusinya. Kalau D3, judulnya contohnya pengembangan sistem informasi rumah sakit untuk rumah sakit Sukasembuh. Nah, di sini nggak ada kontribusi knowledge ya. Dia cuma mengembangkan SI rumah sakit. Udah. Karakternya dia bisa melakukan itu. Itu aja. Contoh S1. Sistem cerdas berbasis neural network untuk prediksi harga saham. Ya, dia menguji teori neural network. Untuk apa? Untuk prediksi harga saham. Di sini ada software development-nya. Gitu ya. Kemudian S2. Penerapan algoritma genetika untuk pemilihan arsitektur jaringan secara otomatis pada neural network untuk prediksi harga saham. Ada improvement method, algoritma genetika ditambahkan ke neural network. Untuk apa? Prediksi harga saham. Mengembangkan teori jatuhnya. Ada kontribusi ke teori. S3 gimana contohnya? Penerapan algoritma XYZ. XYZ ini berarti belum ada. Baru nih. Untuk pemilihan arsitektur jaringan secara otomatis pada neural network. Ya. Dia menemukan algoritma baru. Itu perbedaan S1, S2, S3, dan D3. Ini nanti silakan dibaca sendiri. Ini contoh-contoh jurnal internasional. Silakan dibaca sendiri. Ini juga silakan dibaca sendiri. Oke. Nah, ini contoh-contoh antara yang memiliki kontribusi dan tidak. Contoh ini, penerapan algoritma genetika untuk penjadwalan mata kuliah ini berarti tidak memiliki kontribusi. Tapi kalau judulnya penerapan algoritma genetika berbasis, nah ini berbasis guided local search strategis yang
untuk penjadwalan mata kuliah, maka ini punya kontribusi. Dia menguji teori guided local search strategies. Ya. Kemudian penerapan algoritma C45 untuk menentukan kelulusan mahasiswa tepat waktu. Ini tidak ada kontribusi. Tapi kalau kita penerapan algoritma C45 dengan penghitungan entropi, nah, penghitungan entropinya ini merevisi C45-nya, maka ini kontribusi. Gitu ya. Semoga bisa dipahami antara penelitian berkontribusi dan tidak. Nah, teman-teman, kenapa diskusi tentang saya ingin tahu ide skripsi teman-teman kemarin saya nggak record? Karena kadang ada kebijakan-kebijakan tertentu yang ketika teman-teman mengajukan judul yang seolah dari awal tidak ada kontribusinya, kemudian saya mengusulkan untuk dipoles sedikit supaya ada kontribusinya ke pengetahuan di level S1. Tujuannya itu sih. Semoga teman-teman paham. Mungkin itu aja yang saya sampaikan hari ini. Panjang ya. Terima kasih. Semoga bisa. Nah ini ada sorry sebelum saya tutup ada sedikit yang harus saya sampaikan. Penelitian yang berkualitas tinggi itu karakternya adalah skalanya kecil, fokus dalam, membawa pengaruh besar di bidang penelitian, gitu ya. Nah, teman-teman ini penjelasan versi saya. Kalau teman-teman ngerasa penjelasan versi saya kurang jelas, silahkan main ke YouTube-nya Pak Romi. Dijelaskan dengan jelas di sana, dan nanti kalau ada penjelasan saya yang salah, silahkan komen di Telegram atau di YouTube. Silahkan direvisi dari penjelasan saya dengan senang hati. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.